Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic ya. Tapi before that saya akan kasih teman-teman itu saya punya apa nih? As usual lah teman-teman, chopping board produk saya teman-teman. Nah ini saya kasih lihat sebentar ya teman-teman ya. Ini kita bilangnya namanya butcher's block ya teman-teman ini ya. Butcher's block artinya ini buat apa tuh bacok teman-teman sebenarnya ya ini. Jadi biasanya ini agak tebal ya, atau we call it, atau apa tuh biasanya kita juga bisa bilang ini namanya sebagai chopping block teman-teman. Jadi this is one whole block lah gitu teman-teman begitu. Jadi kalau di luar kita bisa bilang umumnya sih namanya butcher's block ya begitu. Mungkin di Indonesia agak sedikit kurang begitu common ya. Jadi di sini selalu dibilang tuh chopping board atau chopping block lah teman-teman begitu ya. Ini kita punya bahan, mungkin saya udah berkali-kali selalu bilang teman-teman, kita punya bahan ini kita yang non microplastic ya teman-teman ya. Kita terbuat dari high molecular weight polyethylene atau HMWPE ya, teman-teman bisa Google sendiri ya. Ini bahan kita jadi keras teman-teman, ini keras bahannya ya, karena kita terbuat dari high molecular weight, artinya tuh molekul itu padat, dia bindingnya tuh lebih kuat, lebih keras, jadi teman-teman lebih berat secara otomatis juga teman-teman. Ini kurang lebih ada satu blok ini kurang lebih ada 16-17 kilo teman-teman ya begitu ya. Ini tebalnya ini 10 cm, diameternya kurang lebih 45 cm teman-teman begitu. Ini ukuran agak standar ya teman-teman, jadi kebanyakan dipakai di pabrik sama restoran teman-teman begitu. Jadi mereka tuh yang biasa tuh heavy duty chopping yang tiap hari teman-teman ya, daily chopping atau butchering teman-teman begitu ya. Jadi bahan ini kita udah sebenarnya bahan yang paling minimum standar yang dipakai di luar negeri teman-teman, terutama di negara-negara maju ya, kayak misalnya di US, di Europe, sama bahkan sekarang udah di Asia juga teman-teman begitu. Jadi di Indonesia mungkin standarnya masih agak kurang, dan juga secara legal requirement juga mungkin belum ada law atau rules regulation yang agak ketat teman-teman di sini. Jadi mereka kadang kebanyakan di sini, kebanyakan yang semuanya sebenarnya hotel, restoran, juga kafe, mereka pakai bahan-bahan yang lebih lembek teman-teman. Saya jujur ya, saya juga udah pernah keliling, saya udah bilang berkali-kali ya, begitu kadang kita lihat di dapur gitu hotel bintang 5 bahkan ya teman-teman. Jadi kelihatan tuh ya mereka tuh hanya asal beli yang ada di toko-toko apa tuh Horeca begitu teman-teman, Horeca supplier yang mereka. Jadi mereka juga mungkin tidak full mengetahui, tapi kebanyakan kalau chef yang asing teman-teman ya, yang foreign chef, ada sebagian di hotel lah ya di sini ya, mereka udah tahu teman-teman, bahkan mereka udah tahu yang dulu bekas kerja di Jepang atau kerja di France teman-teman ya, di Europe, di Prancis ya, mereka udah tahu teman-teman bahwa ini standar yang minimal. Teman di Indonesia mungkin sedikit kurang ya, peraturannya sini belum begitu ketat teman-teman, jadi mereka bisa pakai apa aja ya teman-teman begitu ya. Bahkan mungkin mereka masih pakai yang mungkin ada yang bahan kayu juga teman-teman gitu, yang udah benar-benar itu sebenarnya tidak boleh dipakai ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada apa tuh enquiries atau mau customization, bisa kontak saya di Instagram H2Ranger teman-teman gitu ya. Kita bisa, ini by the way kita udah form dari pabrik teman-teman. Jadi permukaannya juga udah dikasarkan teman-teman, atas sama bawahnya ya. Jadi for grip surface ya teman-teman begitu. Jadi ini juga bagus kalau ada sebagian hotel mungkin dia pakai buat di banquet di depan teman-teman ya, sebagai buat kayak a show atau a centerpiece ya teman-teman, for their buffet gitu teman-teman. Itu juga ada, kita ada banyak warna teman-teman, warna biru yang basic, yang warna biru, putih, merah dan kuning teman-teman begitu ya. Nah jadi nanti teman-teman kalau memang ada yang bisa apa tuh DM saya di H2Ranger Instagram lah teman-teman begitu ya. Ini kita saya udah bilang berkali teman, ini kita udah anti kanker ya. Jadi kenapa ini yang penting itu microplastik ya, kenapa enggak, supaya tuh mereka tuh tidak gampang atau mudah campur ke makanan ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman tahu kan, kalau talenan biasa tuh gampang rapuh ya, gampang rusak juga permukaannya, itu those microplastik itu lebih gampang mudah campur ke makanan ya teman-teman. Lama-lama jangka panjang ya itu bisa menyebabkan kanker ya teman-teman. Saya udah bilang ini berkali-kali ya. Jadi harap teman-teman bisa sadar dan juga bisa mengetahui gitu teman-teman ya begitu. Anyway ya, thank you for ini teman-teman, for listening ya teman-teman, for my product description. Mungkin for now, for today saya akan bicara sedikit mengenai euthanasia teman-teman. Itu apa ya? Mungkin ini belum lama ini saya lihat di UK teman-teman ya, di UK, di Inggris ya teman-teman, di London ya, itu mereka ada debat teman-teman, ada debat lumayan agak besar teman-teman ya, bahwa tuh tentang topik ini teman-teman. Ini apa euthanasia teman-teman ya? Jadi ini hak asasi manusia untuk mau mati atau ingin meninggal gitu teman-teman begitu. Jadi ini sebenarnya jadi suatu izin yang teman-teman, izin misalnya kepada rumah sakit atau kepada dokter ya yang in charge ya. Mereka tuh mereka udah nggak tahan, jadi mereka boleh dibius sampai akhirnya mereka tuh pergi meninggal gitu teman-teman begitu ya. Jadi ini debatnya besar sekali teman-teman, besar. Jadi udah ini sebenarnya ya mungkin mereka di UK teman-teman terutama ya, yang sekarang ini yang baru-baru ini diperdebatkan. Mereka mungkin setiap kali ada kesempatan di parlemen, mereka juga mendebatkan hal ini gitu teman-teman gitu. Jadi sampai itu extend sampai kemana gitu teman-teman gitu ya.
Jadi kelihatan sebenarnya ini bukan yang baru teman-teman ya, udah dari 10 bahkan 10 tahun yang lalu lah ya, ada 8 tahun yang lalu teman-teman, tahun 2024 ya. Sebenarnya mulai itu di-legalize dari tahun 2016 teman-teman ya. Sebelum itu juga ada sedikit ya. Tapi yang benar-benar yang sah itu kebanyakan negara di Eropa itu di tahun 2016 teman-teman, begitu ya mulai ya. Mereka benar-benar udah maksudnya udah legalize the bill teman-teman ya di parlemen. Jadi orang itu boleh sah memilih untuk pergi gitu teman-teman, begitu, untuk meninggal teman-teman ya, kalau mereka udah sakit parah gitu. Itu banyak kondisinya lah begitu. Ini memang dimulai dari mana teman-teman? Mulai dari binatang sebenarnya awalnya ya. Dari binatang yang mungkin yang udah sakit keras ya. Binatang misal mereka punya pets ya, misal kayak kucing atau anjing gitu teman-teman. Jadi mereka bawa ke vet teman-teman ya, ke dokter hewan ya. Jadi mereka menganggap oh ini binatangnya udah kondisinya udah parah gitu teman-teman, udah nggak bisa disembuhin misalnya, atau mungkin mereka umurnya nggak panjang lagi, tinggal beberapa bulan atau bagaimana teman-teman. Jadi daripada tuh si pet ownernya melihat binatang itu sakit teman-teman ya, atau menderita ya di rumah, atau dia nggak bisa bergerak atau bagaimana, jadi mereka tuh memilih untuk suntik itu teman-teman, supaya mereka tuh binatang bisa pergi dengan tenang dan juga dengan cepat tanpa harus enduring the pain gitu teman-teman, for the atau prolonged pain gitu teman-teman, maksudnya ya. Jadi sakit yang berkepanjangan tuh teman-teman begitu. Jadi ini awalnya dari situ teman-teman. Jadi secara nggak langsung jadi kayak dibunuh lah teman-teman begitu ini binatang ini ya, daripada dia menderita ya, penyakitnya juga susah mungkin disembuhin atau udah tahap yang kanker atau bagaimana ya. Jadi mereka itu memilih untuk disuntik mati gitu teman-teman begitu ya. Ini awal dari binatang. Tapi lama-lama ini memang udah merembet ke manusia juga teman-teman. Jadi sama juga kita manusia juga bisa sakit ya teman-teman. Misal kanker atau udah stadium terakhir ya, udah nggak bisa disembuhin atau penyakit lain bahkan teman-teman. Jadi daripada dia menderita kesakitan, lebih baik dilepaskan untuk supaya pergi gitu teman-teman, disuntik gitu teman-teman, disuntik lethal injection gitu teman-teman begitu maksudnya gitu ya. Jadi ini memang udah banyak ya. Tapi saya tahu memang di Indonesia hal ini nggak legal teman-teman. Jadi maksudnya kalau di Indonesia ini nggak boleh teman-teman ya, masih illegal ya. Bahkan di negara-negara Asia ya, South Asian countries teman-teman, kebanyakan ini masih illegal teman-teman. Buat kebanyakan semuanya kayaknya masih illegal teman-teman, kecuali ya di Amerika, di Europe ya, dan bahkan udah mulai sedikit ya pada negara-negara yang ke timur dikit teman-teman. Tapi masih kebanyakan masih kebanyakan mungkin orang timur terutama teman-teman ya, belum bisa menerima hal begini gitu teman-teman begitu. Jadi saya juga agak sedikit kaget ya teman-teman, bukan kaget ya, agak sedikit ya surprise juga teman-teman begitu ya. Saya ngelihat banyak udah kasusnya teman-teman ya di barat lah ya, terutama di Eropa, terutama di Eropa paling banyak ya, terus sampai di Amerika, di Kanada teman-teman, di Kanada juga ya, North America juga itu udah legalize, itu udah legal gitu teman-teman begitu. Jadi ini banyak kasus teman-teman yang tadi awalnya kelihatan, yang saya lihat teman-teman kasus itu memang udah parah ya, udah nggak bisa disembuhin, kanker apa segala macam ya. Jadi udah pada tahap terakhir mereka bilang oke, sama keluarganya udah discuss bahwa tuh ini orang ini susah disembuhkan, udah nggak mungkin lah ya. Mereka juga udah angkat tangan tuh teman-teman. Jadi dianggapnya tuh udah hopeless ya, udah pasti bakal meninggal punya, cuma tinggal tunggu waktu aja teman-teman. Jadi daripada memperpanjang itu waktunya teman-teman, dan juga mungkin ada biaya rumah sakit ya, mungkin berbulan-bulan di rumah sakit juga menahan sakit apa, daripada buang-buang biaya begitu atau memperpanjang dia punya masa menderita kesakitan itu teman-teman, jadi disuntik lepas supaya mereka tuh bisa cepat pergi gitu teman-teman begitu ya kan. Itu memang bagus saya, itu dari sisi perspektif begitu itu memang berguna teman-teman ya, kayak semacam kayak ya orang kayak mungkin kayak makan atau menghisap ganja atau nikotin supaya tuh bukan buat tuh seneng-seneng gitu teman-teman atau fly ya, jadi buat supaya tuh menghilangkan rasa sakitnya di badan teman-teman. Orang ada yang begitu, jadi minum drugs ya atau teman-teman, atau ganja atau nikotin teman-teman ya, terutama ya, mereka itu supaya tuh bisa mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang parah teman-teman, terutama orang yang menderita tumor ya, itu banyak ya teman-teman begitu. Jadi mereka yang menderita tumor kan sakit tuh setiap hari, mereka boleh minum, dikasih prescription kayak nikotin atau marijuana atau ganja supaya tuh mereka sedikit bisa menghilangkan rasa sakit itu teman-teman gitu ya. Jadi itu sih oke ya kalau dari digunakan dengan kondisi yang benar dan benar-benar membutuhkan ya teman-teman begitu. Itu perspektif yang bagus teman-teman. Tapi ini kebanyakan ya itu udah di tren. Jadi trennya itu teman-teman dari mulai dari boleh dibilang ya, ini tahun 2024 ya, jadi udah mulai tahun dari 2010 ya teman-teman ya, udah ada 10 tahun lebih lah ya itu trennya itu. Jadi dilihat hampir di setiap negara, terutama di Kanada teman-teman ya, di Kanada juga sebagian US teman-teman, tapi belum begitu banyak ya kan.
Terus kebanyakan di Eropa kayak negara-negara yang udah maju teman, kayak Swiss. Ya ada beberapa negara lain teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, bisa Google, bisa cek juga sendiri ya begitu. Jadi itu trennya setiap tahun teman-teman, jadi naik meningkat ya, yang darinya orang nggak tahu jadi tahu, jadi setiap tahun itu meningkat, dan meningkat itu bukannya sedikit ya, bisa double, terus bisa tahun kedua bisa triple teman-teman begitu, jadi terus meningkat terus. Jadi kelihatan tuh trennya tuh banyak orang tuh ngambil jalan pintas ini atau menggunakan ya kesempatan ini yang secara hukum legalize teman-teman ya, untuk mereka mau pergi gitu lebih cepat ya gitu. Jadi mereka banyak menggunakan berbagai macam alasan, oh saya sakit ini, oh apa segala macam. Atau mungkin mereka, mungkin saya nggak tahu lah ya, mereka mungkin ada sebagian juga sengaja cari-cari alasan untuk supaya itu mereka bisa cepat pergi gitu teman-teman. Jadi ada sedikit beberapa, ya ada juga kasus teman-teman yang seolah-olah tuh mengabuse ini punya this law system gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi makanya banyak perdebatan ya. Ada yang sebagian negara kayak contohnya di baru-baru ini yang saya tadi bilang ya, di UK sama di London, mereka akan mau menarik atau merevisi mereka punya hukum ini teman-teman, karena kayaknya secara nggak langsung disalahgunakan teman-teman gitu, atau di abuse ya, disalahgunakan gitu teman-teman begitu. Jadi banyak orang kayak ini, satu kasus yang baru-baru ini belum lama teman-teman ya. Orang umur 47 tahun ya, baru belum 50 dia orangnya sukses ya, udah gitu juga orangnya juga bagus ya, ya ganteng, nggak kelihatan juga jelek teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ya, dia banyak duit apa, tapi dia sengaja dia bunuh diri teman-teman begitu ya kan. Ini yang paling liberal ya, ini yang di Swiss teman-teman begitu ya, yang paling terbuka dan paling free gitu teman-teman dari sisi euthanasia ini teman-teman gitu. Mungkin negara-negara lain ya, yang kedua paling free juga di Kanada teman-teman ya, yang juga agak free gitu. Negara-negara lain dia lebih ketat teman-teman, nggak sembarangan mereka tuh mau memberikan suntikan begitu teman-teman gitu. Jadi ini ada satu klinik lah ya, yang agak lumayan terkenal, saya nggak mau ngomong ya namanya, tapi ya takutnya jadi people bisa tahu teman-teman gitu. Jadi mereka tuh membuka gitu teman-teman, yang di Swiss ini mereka membuka kasih orang pilihan teman-teman ya. Jadi dia pergi, ini orang Amerika teman-teman ya, ini orang orang Inggris teman-teman, orang Inggris ya. Jadi dianggapnya tuh dia ngebohongin keluarga dia yang tadi sedang umur 47, laki-laki umur 47 tahun itu teman-teman. Mereka dia tuh ngebohongin keluarganya, bilang jalan-jalan mau ke Paris ya. Tapi ternyata dia pergi ke Swiss dari Inggris teman-teman, pergi ke Swiss dan dia bundir teman-teman begitu ya kan. Alasannya apa? Hanya dia bilang katanya sakit perut atau nggak enak atau bagaimana. Terus dia katanya mengalami hal itu udah bertahun-tahun sampai tidak bisa menahan lagi gitu teman. Jadi alasan yang agak sedikit nonsensical ya. Jadi dokternya di sana, suster juga masih ada bilang, medical practitioners-nya mereka masih bilang ini apa nggak salah gitu teman-teman begitu. Dan dia juga ke sana teman-teman, nah itu mereka udah selalu dikasih warning gitu, itu nggak salah alasan begini gitu teman-teman begitu. Jadi mereka sebelum melakukan itu ya harus ngisi itu laporannya teman-teman begitu, bahwa tuh keluarga mengetahui nggak gitu, atau ini penyakit ini udah berapa lama gitu teman-teman begitu ya kan. Dan pilihan mereka itu cuman hanya shortcut itu, ya harus mereka bilang mereka udah mau pergi aja begitu teman-teman gitu. Padahal orangnya kelihatannya sehat dan tidak ada masalah dan juga sukses teman-teman begitu, dari keluarganya bilang ya begitu. Jadi agak sedikit kayaknya dia mungkin ada sedikit kelainan jiwa dan secara mental mungkin juga kurang sehat teman-teman begitu ya kan. Nah jadi udah akibatnya dia pergi aja begitu teman-teman, dan juga itu juga nggak murah teman-teman. Dia bayar itu katanya 11.000 pounds teman-teman ya, itu jatuh uang rupiah itu kurang lebih 220 jutaan teman-teman ya, mungkin 225 jutaan kurang lebih teman-teman begitu ya kan. Iya, jadi mereka juga, jadi kelihatan dari sisi klinik itu juga mereka juga mengambil kesempatan untuk mencari uang teman-teman, kalau saya ngelihat ya begitu ya. Dan juga ini ada orang-orang bodoh kayak begini yang nggak punya otak teman-teman, yang pergi sengaja ke sana untuk begitu teman-teman begitu. Dan juga dari rekodnya katanya udah banyak teman-teman, udah ratusan orang yang pergi ke sana teman-teman begitu ya. Kita sebenarnya jujur ya, kalau orang mau bunuh diri sebenarnya sih gampang aja teman-teman ya. Kita udah tahu kayak orang Jepang. Di Jepang orang suka pergi ke hutan ya, hutan yang di Jepang yang nggak tahu orang gimana, atau hutan-hutan yang terkenal teman-teman kayak Okigawa atau hutan apa gitu teman-teman yang terkenal untuk orang-orang kayak begitu teman-teman, yang udah nggak ada harapan. Mereka pergi ke sana udah nggak baik lagi teman-teman begitu ya. Jadi kayak orang sini juga mungkin minum racun atau lompat dari gedung tinggi gitu teman-teman begitu ya. Tapi ini mereka sengaja pergi ke sana teman-teman untuk membayar juga teman-teman 230 jutaan ya, 220 jutaan mereka nggak ada masalah, uang euro ya atau uang pound ya teman-teman ya begitu ya, jangan murah ya, cuma 10.000 11.000 ya begitu ya kan. Jadi ini juga menurut saya juga itu, makanya ini kayaknya tuh agak disalahgunakan teman dari dua sisi kalau saya lihat ya. Dari sisi satu, si
eh, si pelakunya teman-teman ya. Jadi orangnya ini yang pasiennya gitu. Dan yang kedua yang saya lihat juga dari sisi klinik atau rumah sakit atau dokternya teman-teman begitu. Ini ada banyak dokter yang diinterview juga ya, yang saya ngeliat di TV programnya teman-teman ya, bahwa tuh mereka melakukan itu kayak satu hari mungkin mereka melakukan itu 1 atau 2 orang teman-teman. Jadi kayak udah nggak ada rasa apa-apa lagi teman-teman. Mereka hanya bilang di interview teman-teman, secara interview saya juga udah nonton interviewnya, udah ada beberapa dokter teman-teman yang saya lihat ya. Mereka itu tidak menunjukkan ada rasa sedih atau rasa menyesal atau rasa kayak melakukan hal yang berdosa atau tidak etis teman-teman untuk membantu orang ini secara nggak langsung, jadi bunuh diri teman-teman begitu ya kan. Jadi mereka tidak ada merasa tuh begitu sama sekali, enggak teman-teman. Mereka anggap itu udah katanya ini pilihan orang itu. Mereka juga masih bisa senyum juga teman-teman, senyum setiap waktu di interview juga ya. Bukan saya tuh anggap mereka harus nangis, harus sedih atau begini, enggak, tapi kelihatannya tuh mereka tuh melakukan itu kayaknya untuk secara dari sisi komersil rumah sakit dan juga dia punya komisi dokter dia gitu teman-teman begitu. Kalau saya lihat ya begitu. Jadi makanya kenapa ya sekarang banyak peraturan ini kemarin di Inggris tuh didebat keras teman-teman ya, di UK ya. Jadi mereka menganggap tuh ini sistem ini tuh di abuse teman-teman begitu ya kan. Makanya banyak direvisi teman-teman begitu. Saya cuma agak sedikit kenapa saya bikin video ini teman-teman ya. Saya cuma hanya mau bilang tuh dari sisi saya punya perspektif ya secara pribadi dan juga mungkin sedikit secara agama dan spiritual teman-teman begitu. Itu sebenarnya ya, ini kasus yang tadi saya bilang itu oke. By the way saya tambahin sedikit teman-teman, itu yang tadi saya bilang kasus yang 47 tahun orang laki-laki itu yang sukses itu dia agak sedikit kejiwaan. Ada juga yang lain lagi teman-teman, kasus lain ya. Ada orang sukses yang lain yang umur 50-an ya, cewek ya, perempuan. Terus ada juga orang yang umur 20-an teman-teman ya, 29 tahun. Dia pilih untuk ambil jalan begini, untuk dia bilang katanya hidup sudah tidak ada arti lagi buat dia teman-teman gitu ya kan. Begitu. Jadi udah tambah lama yang ambil jalur ini teman-teman bukan orang tuh yang sakit keras atau untuk melepaskan rasa sakit teman-teman, bukan begitu lagi. Jadi orang-orang yang biasa ya, yang normal, yang mungkin ya mereka yang sukses juga, nggak ada masalah secara ekonomi teman-teman ya begitu. Mereka mengambil jalur ini gitu teman-teman begitu. Yang saya kaget begitu, saya juga lihat banyak ya, juga ada di TV, di YouTube apa yang di interview teman-teman begitu ya kan. Bahkan juga ada orang yang 109 tahun teman-teman, laki-laki ya. Dia masih kelihatan sih masih sehat ya. Awet muda ya, orang bule teman-teman begitu. Terus di interview itu momen interview tuh beberapa jam sebelum dia meninggal teman-teman begitu, sebelum dia disuntik lagi maksudnya. Jadi dia di interview dia masih bisa ketawa, terus masih dikumpulin sama anak cucunya teman-teman ya. Ada grup besar teman-teman ya. Jadi ngumpul gitu pada momen-momen terakhir dia mau disuntik teman-teman begitu ya kan. Jadi itu umurnya 109 tahun. Nah, itu mungkin sedikit masih bisa mengerti. Dia sehat loh teman-teman, dia nggak ada penyakit sama sekali umur 109 tahun ya. Mungkin dia cuman dia pakai kursi roda aja ya gitu ya, karena dia mungkin udah lemes kakinya ya. Jadi, tapi dia sehat, masih bisa ngomong, masih bisa mengetahui itu nama anak cucunya itu teman-teman begitu, di interview juga ya kan. Dan itu videonya itu di-uploaded beberapa 1 atau 2 jam sebelum dia disuntik mati teman-teman begitu ya kan. Jadi saya juga kaget ya. Ini saya cuma mau sharing teman-teman dari sisi pribadi dan spiritual. Kalau menurut saya itu kayaknya hal yang kurang begitu, menurut saya kurang sesuai dan kurang baik teman-teman begitu ya. Jadi kalau memang dia penyakitnya, dia ada sakit teman-teman ya, dan juga memang dia udah nggak tahan sakit, kayak misal dulu saya punya kakek juga ada tumor di leher dia ya. Jadi dia tiap hari dia sakit, tiap hari dia selalu berdoa sama yang di atas teman, bahkan ya kalau lebih baik dia meninggal, lebih baik dia pergi gitu teman, daripada dia disiksa begitu. Dan akhirnya memang benar dia meninggal teman-teman ya. Udah umur waktu itu masih muda, dia belum umur 60, 50-an, 56 apa 57 dia. Akhirnya dia udah nggak tahan, dia meninggal di rumah sakit teman-teman begitu. Dan juga itu setelah penyakit dia itu kurang lebih ada 4-5 tahun, dia tumor ganas di pundak leher dia teman-teman begitu. Ya kan, dia yang saya dengar dari orang tua, dari mama saya teman-teman ya. Nah ini kakek dari mama saya, dia udah nggak tahan benar-benar. Jadi dia badannya tadinya yang agak gemuk, terus tiba-tiba jadi kurus karena kanker ini teman-teman begitu, kanker tumor di leher dia teman-teman begitu ya kan. Nah itu juga dia bertahan sampai bertahun-tahun teman-teman. Akhirnya baru dia bisa meninggal dengan begitu teman-teman begitu ya. Jadi itu sih masih oke ya teman-teman. Tapi kalau orang yang nggak punya otak ya teman-teman, orang yang hidupnya tuh semuanya juga udah terpenuhi, sukses ya teman-teman, dan juga mungkin dia juga nggak jelek teman-teman, juga kelihatan juga oke teman-teman, kelihatan normal lah ya. Tapi dia ambil rute begini karena penyakit jiwa teman-teman begitu ya. Karena dia kayak yang dulu yang terkenal itu penyanyi juga banyak kan teman-teman ya. Orang yang bundir yang kayak penyanyi Korea ya, orang dari yang kemarin yang tahun kemarin itu yang si Kokoli juga teman-teman begitu. Jadi yang nggak punya otak, ada sakit jiwa teman-teman begitu. Jadi mereka tuh selalu tuh menganggap hidup ini tuh nggak ada artinya teman-teman begitu ya.
mau cepat-cepat pergi, mereka ambil rute begini teman-teman gitu ya. Nah, mungkin ada orang kalau kita di Asia mungkin nggak sebodoh itu mau membayar uang untuk pergi lebih cepat teman-teman ya. Mereka bisa melakukan banyak hal ya, minum racun apa segala macam lah teman-teman gitu ya kan. Jadi kalau menurut saya teman-teman itu sebenarnya sih kalau kita dari sisi sudut pandang agama Buddha teman-teman itu sebenarnya sebenarnya sih berdosa teman-teman gitu, karena belum waktunya dipanggil ya, atau belum waktunya tuh berakhir, mereka tuh mau cepet-cepet akhirin teman-teman begitu. Teman-teman mikir nggak sih, kita dalam hidup ini semuanya juga mengalami cobaan hidup lah ya, mengalami kepahitan, asam hidup gitu, pahit hidupnya itu teman-teman gitu. Jadi masa jadi semua orang boleh oh saya udah nggak tahan nih, atau dikit aja teman-teman ya, pahit dikit, oh saya udah nggak tahan, saya diselingkuhin atau bagaimana mungkin, atau dicerai atau bagaimana, saya ingin bunuh teman-teman begitu ya kan. Jadi orang-orang bodoh kayak begini gitu, yang punya jiwa kayak tahu teman-teman begitu ya kan, jiwa lemah teman-teman begitu. Jadi ini sebenarnya nggak boleh ya gitu. Kita tuh diberi kehidupan ini juga nggak gampang teman-teman ya. Dari yang di atas juga memberikan kehidupan yang teman-teman ya, harus cari keluarga yang benar ya, harus dilahirkan di mana teman-teman begitu. Itu semua aturan yang dari atas teman-teman ya, begitu. Dan juga kita diberikan kesempatan untuk hidup ini juga bukan untuk disia-siakan teman-teman ya. Sebisa mungkin kita juga harus menggunakan waktu kita dengan baik selama kita hidup lah teman-teman begitu ya kan. Jangan pikir tuh oh ini ada sedikit cobaan atau kepahitan sedikit, oh udah langsung bye-bye, begitu teman-teman. Jadi kemarin itu saya juga ingat teman-teman, saya cuma bukan nggak mau ngejakin orang ya, tapi sedang si Deddy Corbuzier juga ngomong ya, bahwa tuh dia mau ngapain hidup lama-lama teman-teman begitu ya kan. Dia bilang umur 60 atau 65 juga udah cukup itu bagi dia untuk mungkin dia juga pengen nggak mau hidup tuh lama-lama dan bikin orang sekitarnya mungkin menderita atau bagaimana. Itu juga memang benar ya kan begitu. Tapi kalau memang belum waktunya dipanggil, apa boleh dia umur 60 atau 65 dia sengaja gitu atau bagaimana, dia pikir oh ini pilihan gua ya, atau bagaimana, gua udah cukup menikmati hidup teman-teman ya. Dari sekarang dia umur mungkin udah mau mencapai 50 sampai 60 atau 65, oh begitu bisa supaya tuh oh udah deh udah capek atau bagaimana teman-teman itu menjalani hidup sebagai YouTuber atau bagaimana teman-teman ya. Itu sebenarnya nggak boleh berpikiran begitu teman. Saya mau jujur ya. Kalau memang yang di atas belum waktunya dipanggil umur segitu 65, jadi mau bagaimana ya kan? Kamu tetap harus menjalani kan jalur hidup kamu di bumi sini teman-teman, sebagai manusia yang ya dia kan sukses teman-teman ya begitu. Mungkin dia juga masih banyak tanggung jawab atau bagaimana untuk membantu banyak orang-orang yang lain teman-teman begitu ya kan. Nggak boleh bilang tuh oh saya umur segini saya mau udahan atau bagaimana teman-teman begitu ya kan. Ya saya juga ngerti teman-teman ya, kalau hidup kita menderita ya, siapa sih yang mau hidup lama-lama teman-teman. Saya juga sama, saya juga begitu ya. Mungkin dulu saya juga ada pernah pikiran oh hidup saya juga susah ya. Uang saya juga pas-pasan teman-teman, sampai saya ngutang sini sana ya kan. Nah, akhirnya saya juga mikir aduh mau ngapain hidup kayak begini, nyusahin orang teman-teman ya begitu. Lebih baik cepat pergi atau bagaimana teman-teman begitu ya kan. Nah itu dulu teman-teman ya. Tapi sekarang ini saya juga belajar oke, kita jadi bisa dari kepahitan hidup itu teman-teman, kita bisa belajar tuh jadi lebih menghargai uang teman-teman begitu ya kan. Di saat kita nggak ada uang, di saat nanti kita ada uang teman-teman begitu ya kan. Kita ada uang nanti juga kita mikir-mikir lagi ya, oh kita udah banyak belajar dulu di saat kita nggak ada uang teman-teman. Nah di saat kita ada uang, kita tidak menghambur-hamburkan uang teman-teman. Kita bisa harus tahu oh nggak selamanya tuh keran air itu juga ngucur, bisa ada airnya, keran air deras teman-teman ya. Kadang-kadang buka keran air juga nggak ada air, cuman hanya netes-netes. Sebenarnya nggak selalu tuh buka keran air tuh airnya deras kan begitu. Jadi kita harus mikir, harus bisa menabung, harus bisa mikir panjang dalam menggunakan uang teman-teman. Kalau itu yang banyak saya pelajarin teman-teman begitu ya. Dan jadi nggak segampang itu. Jadi ini dengan ada peraturan ini teman-teman, kenapa saya belum bikin video ini ya, karena saya ngeliat orang-orang itu dia sengaja ini peraturan begini juga diadakan untuk juga disalahgunakan teman-teman begitu ya. Jadi udah banyak lah ya, satu contoh mungkin yang peraturan senjata api di Amerika teman-teman begitu, itu juga udah banyak perdebatan teman-teman. Tapi kenapa tetap terus diadakan? Udah tahu itu senjata api atau pistol atau bagaimana itu semua membahayakan orang yang otaknya nggak stabil, bisa cepat-cepat bunuh orang lain atau bagaimana tanpa mikir panjang teman-teman begitu ya. Tapi kenapa masih ada diadakan di Amerika? Karena si NRA itu mereka pintar, mereka dapat duit banyak teman-teman. Jualan begini dapat duit banyak, makanya tetap peraturannya diadakan ya kan. Ini juga sama ya begitu ya. Kenapa peraturannya diadakan? Mereka juga mau mencari uang, teman-teman, dokter, ya rumah sakit. Mereka membuka pintu kesempatan untuk orang-orang yang ingin pergi lebih cepat, teman-teman. Kalau itu menurut saya begitu ya. Jadi makanya perdebatan ini dianggap itu jadi we call this kayak assisted suicide teman-teman, atau sengaja
membantu orang untuk membunuh diri, teman-teman, begitu. Anyway ya, teman-teman bisa apa tuh, lihat sendirilah the pros and cons ya, begitu ya. Untuk topik euthanasia ini, teman-teman, saya cuma hanya ngelihat ini kasus ini karena dia tidak membaik, teman-teman, bahkan menjadi buruk dan menjadi suatu tren yang agak sedikit mengkhawatirkan, teman-teman, begitu. Makanya kenapa saya bikin video ini ya, begitu. Anyway ya, teman-teman bisa Google sendiri, bisa search apa tuh deeper into this topic lah, teman-teman ya. Anyway, thank you for watching, teman-teman. Hope you can also help me to subscribe and share. Oke, bye bye.